はほどはシャンスレアカロサクティロンアリホロはディウルピホロはディシュレナマサディゴルクAi horo Tuhanku Ai horo Rajaku Kasih karunia menyertai kamu dan damai sejahtera dari Tuhan Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus. Amin. Horas, Salam. Jemaat Tuhan yang berbahagia dan penuh sukacita, salam sehat dan tetap semangat. Selamat menerima hari baru di pagi hari ini. Kita yakin dan percaya Tuhan akan selalu mencurahkan berkat-Nya buat kita. Tuhan Yesus selalu peduli bagi kita dan senantiasa mengasihi kita. Selalulah berpengharapan dan tak ada yang mustahil bagi Tuhan. Sahabat yang baik hati, yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, marilah kita menggunakan waktu sejenak untuk berdoa, membaca, dan merenungkan firman Tuhan untuk kita dengarkan pada pagi hari ini, Jumat tanggal 2 September 2022, yang tertulis di dalam 1 Yohanes pasal 4 ayat 14. Demikian dikatakan firman Tuhan. Dan kami telah melihat dan bersaksi bahwa Bapa telah mengutus anaknya menjadi juru selamat dunia. Molo di bibeltai di dogma songonon. Huida jalahu hatindak kok kami naung disuruh amaido anaki bahen sipalua portibion. Ima sahatna hatani depata. Sahabat yang baik hati yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Media massa dan elektronik banyak mengangkat berbagai peristiwa di seluruh dunia yang sangat memiriskan hati bagi yang melihat atau membaca berita, antara lain penembakan, pembantaian, pembunuhan, dan kekerasan yang dialami oleh anak-anak dan orang dewasa, dan berita yang lain yang menampilkan kelaparan, menderitanya para pengungsi yang diakibatkan oleh perang saudara ataupun antar negara satu dengan yang lain. Situasi yang tidak menentu bahkan membahayakan nyawa sendiri, mengakibatkan banyak orang yang berupaya mencari keselamatan dan kebahagiaan hidup dengan cara sendiri. Kepercayaan dan agama yang mereka anut mulai diragukan ketika di depan mata mereka begitu banyak orang yang mati, teraniaya, kelaparan, dan kemiskinan yang berkepanjangan. Keamanan dan kedamaian menjadi sesuatu yang sulit ditemui, sehingga tidak sedikit orang melakukan berbagai cara yang benar ataupun tidak benar, yang penting mendatangkan keamanan dan kebahagiaan. Bagi orang Kristen, sesulit apapun situasi dan kondisi yang kita alami, Yesus Kristus yang adalah pencipta, penyelamat, dan pemelihara sebagai satu-satunya jalan keselamatan atau juru selamat. Sebab firman-Nya,
Penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Roma 8 ayat 18. Zaman yang semakin terus berkembang, yang ditandai dengan kemajuan iptek, sering dipakai oleh orang-orang tertentu untuk mendapatkan keuntungan, walaupun itu mengorbankan orang lain. Beredarnya narkotika di kalangan anak sekolah dasar, dan semakin maraknya korupsi, perzinahan, seks bebas, LGBT, minuman keras, illegal lodging, illegal fishing, tawuran antara pemuda, dan berkembang menjadi tawuran antar kampung yang mengakibatkan begitu banyak rumah yang dibakar, korban jiwa dan materi. Eksploitasi alam yang tidak bertanggung jawab semakin memperparah pemanasan global, seakan tidak ada habis-habisnya mewarnai media massa dan elektronik. Tapi itulah dunia. Sampai kapanpun kita tidak akan pernah menemukan kasih sejati di dunia ini. Karena kasih manusia itu sangat terbatas dan seringkali disertai dengan tendensi kasihnya sudah menjadi dingin. Sekalipun manusia dan orang-orang yang kita kasihi meninggalkan kita dan tidak lagi mengasihi kita, namun kita percaya ada satu pribadi yang mengasihi begitu rupa, yang kasihnya tidak pernah berubah, tak lekang oleh waktu, yaitu kasih Yesus Kristus. Karena itu firman-Nya berkata, Allah adalah kasih, dan barang siapa tetap di dalam kasih, ia tetap berada di dalam Allah, dan Allah di dalam dia. Oleh sebab itu, firman Tuhan hari ini berkata kepada kita bahwa Yesus Kristus Juru Selamat dunia. Sahabat yang baik hati yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Dan kami telah melihat dan bersaksi bahwa Bapa telah mengutus anaknya menjadi Juru Selamat dunia. Huida jala huhatindak kon hami naung disuruh amaido anaki bahen sipalua portibion. Menegaskan tentang kesaksian dari apa yang dilihat menjadi dasar dari pelayanan Yohanes untuk meyakinkan mereka yang ragu-ragu akan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dunia. Ia adalah anak Allah yang dinubuatkan untuk menebus dosa manusia, dan nubuat itu digenapi. Boleh kita bandingkan Matius 1 ayat 21. Hanya dengan mengaku percaya kepada kealahan Yesus Kristus, kita dapat mengalami kasih Allah sehingga kita tetap di dalam Allah dan Allah di dalam kita. Salah satu sifat Allah yang paling nampak adalah kasih. Hal inilah yang dibuktikan Allah bagi manusia dengan mengutus Yesus Kristus sebagai pendamaian manusia dengan Allah. Allah yang berinisiatif mengutus. Dalam bahasa Yunani, apostello, Yesus Kristus sebagai pendamaian yang sempurna bagi gereja. Karena itu respon manusia harus hidup dalam kasih kepada Allah yang dinyatakan dalam kasih terhadap sesama. Jadi hidup dan percaya kepada Allah bukan soal mau melihat Allah, sebab Allah sudah berada di dalam manusia yang mengasihinya. Karena itu, hal konkret dari mengasihi
harus diwujudkan dengan mengasihi Allah dan sesama. Sebab kalau kriteria yang utama itu tidak ada, maka tidak mungkin kita dapat mempraktekkan kasih. Pengorbanan Yesus Kristus bagi dunia adalah suatu pengorbanan yang sempurna, dan hal ini menjadi dasar hakiki bagi kasih Allah untuk dunia ini. Kasih adalah senjata ampuh yang dapat menaklukkan kekerasan dan dapat membebaskan kita dari segala kejahatan. Dan ini telah terbukti, kejahatan manusia telah ditutupi dengan kasih Allah yang besar. Sebab kasih-Nya menyatukan, mengikat, dan menyempurnakan hidup. Saling mengasihi, membantu, dan menopang adalah implementasi iman orang percaya. Walaupun kenyataan yang terjadi, sering orang mengasihi karena ada kepentingan, karena ingin imbalan dari orang lain, dan ada maksud-maksud tertentu. Kalau hal ini terjadi, menandakan kedangkalan iman kita untuk dapat memahami kasih Kristus yang sesungguhnya. Untuk dapat memaknai kasih Allah, kita harus mampu melakukan dengan menata, mengelola alam cipta Tuhan anugerah dalam hidup manusia. Sumber daya alam yang dikelola dengan bijaksana akan mendatangkan berkat kemakmuran dan kesejahteraan. Sebaliknya akan mendatangkan bencana ketika alam ciptaan Tuhan ini dikelola dengan tidak bijaksana. Ketamakan dan keserakahan selalu berdampak buruk dengan kelangsungan hidup manusia. Berbahagialah kita dan semua pribadi di antara kita yang sudah menerima kelimpahan kasih sejati yang berasal dari Allah, yang ditujukannya kepada kita melalui pengutusan anak tunggal Allah Bapa, Yesus Kristus Tuhan kita. Datang ke dunia dengan mengambil rupa manusia untuk menebus dan menyelamatkan kita dari hukuman dosa. Karena Dia adalah Tuhan yang maha mulia dan maha ajaib, sudah lebih dahulu menunjukkan kasih setia-Nya kepada kita dengan berkelimpahan. Berbahagialah kita dan semua pribadi di antara kita yang sudah dengan baik, lebih baik dan sangat baik mengasihi Tuhan Allah kita serta saling mengasihi sesama saudara. Karena Tuhan Allah kita sudah datang melawat, menyertai, dan menolong dan memberkati kita tepat pada waktunya. Berbahagialah kita semua pribadi di antara kita yang tetap berada di dalam kasih dan tetap berada di dalam Allah dan Allah di dalam kita, sehingga kasih Allah sempurna di dalam kehidupan kita, serta kita berani percaya pada hari penghakimannya pada waktunya, karena Dia sudah menyediakan bagi kita bagian hidup kekal yang penuh sukacita dan damai sejahtera dengan Allah Bapa yang bertahta di sorga. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas berkat karunia-Mu, kasih-Mu yang sungguh besar kami terima dalam hidup kami. Tuhan masih memberikan kesehatan, napas kehidupan buat kami. Itulah Tuhan, kami senantiasa untuk mengasihi-Mu dan mengasihi sesama kami, agar kami tetap hidup di dalam kasih, karena nyata kasih-Mu sudah kami terima dalam hidup kami ini. Ampuni kami Tuhan dari dosa kesalahan kami, agar kami layak memohon berdoa kepada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ora Salom.